Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, aku Vika Lailatul Mustafidah. Video ini aku akan menjelaskan tentang landasan sosiologi pendidikan. Cek. Baiklah, ini adalah tugas yang ingin aku presentasikan. Ada landasan pendidikan IPS, nama Vika Lailatul Mustafidah, NIM 120114250079. Materinya adalah landasan sosiologi pendidikan dan dipimpin oleh dosen pengampu Bapak Nurdiansyah MPD. Baiklah, ini di sini pengertian Lester Framework adalah pencetus pertama kali lahirnya education sosiologi sebagai cabang ilmu yang baru dalam sosiologi pada awal abad ke-20. Fokus kajian education sosiologi adalah menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan sosial dan sekaligus memberikan rekomendasi untuk mendukung perkembangan pendidikan itu sendiri. A. Pengertian, jenis, dan fungsi landasan pendidikan. Secara leksikal, landasan berarti tumpuan, dasar, atau alas. Karena itu, landasan merupakan tempat bertumpunya atau titik tolak atau dasar pijakan. Titik tolak atau dasar pijakan ini dapat bersifat material, contohnya landasan pesawat terbang. Dapat pula bersifat konseptual atau contoh landasan pendidikan. Pendidikan antara lain dapat dipahami dari dua sudut pandang. Pertama, dari sudut praktek hingga kita mengenal istilah praktek pendidikan, dan kedua, dari sudut studi sehingga kita dikenal istilah studi pendidikan. Praktek pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang atau lembaga dalam membantu individu atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan. Kegiatan buatan dalam praktek pendidikan yaitu dapat berupa pengelolaan pendidikan makro maupun mikro, dan dapat berupa kegiatan pendidikan yakni pembimbing, pengajaran, dan atau latihan. Studi pendidikan adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang dalam rangka memahami pendidikan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa landasan pendidikan adalah asumsi. Selanjutnya, ada berbagai jenis landasan pendidikan. Berdasarkan sumber pengelolaannya, landasan pendidikan dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan sekaligus pendidikan, yaitu asumsi yang bersumber dari religi atau agama yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang kedua, landasan filosofis pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari filsafat yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang ketiga, landasan ilmiah pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari berbagai cabang atau disiplin ilmu yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Yang keempat, landasan yuridis atau hukum pendidikan, yaitu asumsi-asumsi yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi titik tolak dalam rangka praktek pendidikan dan atau studi pendidikan. Secara umum, fungsi landasan pendidikan adalah sebagai dasar pijakan atau titik tolak praktek pendidikan dan studi pendidikan. B. Pengertian landasan sosiologi pendidikan. Landasan sosiologi pendidikan adalah acuan atau asumsi dalam penerapan pendidikan yang bertolak pada interaksi antara individu sebagai makhluk sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Kegiatan pendidikan merupakan suatu proses interaksi atau dua individu, pendidikan dan peserta didik,
Bahkan dua generasi yang memungkinkan generasi muda mengembangkan diri. Pengembangan diri tersebut dilakukan dalam kegiatan pendidikan. Oleh karena itu, kegiatan pendidikan dapat berlangsung baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. C. Sejarah dan teori-teori sosiologi. Yang pertama, teori struktural fungsional. Teori fungsional dan struktural adalah salah satu teori komunikasi yang masuk dalam kelompok teori umum atau general theories. Yang ciri utama dari teori ini adalah adanya kepercayaan pandangan tentang berfungsinya secara nyata struktur yang berada di luar diri pengamat. 2. Teori konflik. Teori konflik adalah teori yang memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Teori ini didasarkan pada pemilikan sarana-sarana produksi sehingga unsur pokok pemisahan kelas dalam masyarakat. Yang ketiga, teori fenomenologi. Pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati pelaku orang dengan maksud menemukan fakta atau penyebab. Yang keempat, yakni teori interaksi simbol. Teori interaksi simbol adalah titik tolak pemilikan interaksi simbol berasumsi bahwa realitas sosial sebagai proses dan bukan sesuatu yang bersifat statis. Dalam hal ini, masyarakat dipandang sebagai sebuah interaksi simbol bagi individu-individu yang ada di dalamnya. D. Perantara dan ruang lingkup landasan sosiologi pendidikan. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan perantara sosial paling awal dalam masyarakat. Secara tidak langsung, keluargalah yang awal dari transfer nilai-nilai budaya kepada anak-anak. Keluarga adalah tempat seutuhnya untuk anak-anak kedua orang tua mengajarkan hal-hal yang penting bagi kelangsungan hidupnya, mendorong dan mencegah serta menanamkan sikap kedisiplinan. Juga memberi orientasi anak terhadap dunia. Yang kedua, B. Teman sebaya. Sedangkan hubungan keluarga mungkin merupakan pengalaman pertama seorang anak hidup sekelompok. Interaksi per grup segera mulai membuat efek kuat mereka bersosialisasi. Kelompok sebaya memberikan banyak pengalaman belajar dengan cara berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dapat diterima oleh orang lain, dan bagaimana yang mencapai status dalam lingkup teman. C. Budaya sekolah. Pendidikan di sekolah dibandingkan dengan pengalaman belajar di keluarga atau rekan kelompok terjadi dengan cara yang relatif formal. D. Televisi dan digital media. Beberapa ilmuwan sosiologi menyebut televisi sebagai kurikulum pertama karena muncul untuk mempengaruhi anak-anak dalam mengembangkan keterampilan belajar dan menyesuaikan diri terhadap mengakuisisi pengetahuan dan pemahaman. Meski penelitian menunjukkan hubungan antara prestasi sekolah dengan menonton televisi, sifat hubungan ini tidak sepenuhnya jelas. Beberapa studi menunjukkan bahwa menonton televisi dapat mengurangi kegiatan membaca siswa, terlepas dari efek yang mungkin negatif terhadap presentasi sekolah. Televisi dan media lain seperti film, video game, dan industri musik sangat berpengaruh sosialisasi anak dan remaja. Media baik berlangsung dan mencerminkan
Implementasi landasan sosiologi pendidikan di Indonesia. Yang pertama, landasan sosiologi pendidikan di Indonesia. Landasan sosiologi pendidikan di Indonesia mengangkut paham integralistik yang bersumber dari normal kehidupan masyarakat. Yang pertama, kekeluargaan dan gotong royong, kebersamaan, musyawarah, dan untuk mufakat. Yang kedua, kesejahteraan bersama menjadi tujuan hidup bermasyarakat. Yang ketiga, negara melindungi warga negaranya. Dan yang keempat, serasi seimbang antara hak dan kewajiban. Oleh karena itu, pendidikan di Indonesia tidak hanya meninggalkan kualitas manusia secara orang perorangan. Perkembangan masyarakat Indonesia dari masa ke masa telah mempengaruhi sistem pendidikan nasional. Hal tersebut sangat wajar, mengingat kebutuhan akan pendidikan semakin meningkatkan dan kompleks. Landasan sosiologi mengandung norma dasar pendidikan yang bersumber dari norma kehidupan masyarakat yang dianut oleh suatu bangsa. Untuk memahami kehidupan bermasyarakat suatu bangsa, kita harus memutuskan perhatian pada pola hubungan antara pribadi dan antara kelompok dalam masyarakat tersebut. Dalam kehidupan bermasyarakat dibagi 3 macam norma yang dianut oleh pengikutnya, yaitu yang pertama, paham individualisme, yang kedua, paham kolektivisme, dan yang ketiga, paham integratistik. Mengenai ruang lingkup sosiologi pendidikan, Bradford mengemukakan adanya 4 pokok bahasan sebagai berikut. A. Hubungan sistem pendidikan dengan sistem sosial lain. B. Hubungan sekolah dengan komunitas sekitar. C. Hubungan antar manusia dalam sistem pendidikan. D. Pengaruh sekolah terhadap perilaku anak didik. Sosiologi pendidikan diharapkan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntutan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat, baik pada level nasional maupun lokal. Baiklah, mungkin ini